Halo semuanya, jadi pada video kali ini saya mau ngelanjutin video tutorial dari manajemen anggota dan e-agenda menggunakan PHP natif. Nah, di video kali ini kita bakal bikin CRUD dari users. Nah, users ini tuh nanti yang akan kita gunakan datanya sebagai data untuk login. Nah, sebelum kita mulai CRUD-nya, di sini saya mau ngebenerin bug yang ada di video sebelumnya. Nah, di sini saya mau kasih tahu dulu ke teman-teman. Jadi itu di halaman update yang kemarin di video lalu itu, video sebelum ini, itu kan dia kalau kita refresh kan nggak terjadi apa-apa ya. Nah, ternyata itu tuh sebenarnya bukan bug ya teman-teman ya, tapi teman-teman kalau misalkan teman-teman kembali terus teman-teman klik tombol ubah lagi, itu dia bakalan nge-select. Nah, ntar kita coba ya. Nah, di sini saya mau ngebenerin bug yang ada di halaman view-nya dulu nih. Di sini kan jumlah kolomnya tuh nggak sesuai ya. Makanya di sini statusnya aktif-aktif, ini ada aksi aktif-aktif, terus ada tombolnya di sini kan. Nah, harusnya yang ini tuh kita nggak pakai. Nah, di video sebelumnya saya juga udah ngasih tahu ke teman-teman untuk hapus code di line 40 sekian. Nah, supaya tidak terjadi kelebihan kolom seperti ini. Nah, sekarang kita hapus dulu aja. Nah, ini di line 47 ini teman-teman hapus aja. Nah, kalau udah ini teman-teman refresh. Nah, harusnya udah aman ya. Nah, sekarang kita coba untuk ubah. Nah, ketika teman-teman klik ubah, ini dia udah sesuai ya. Ini teman-teman bisa lihat posisinya ketua, statusnya tidak aktif untuk Muhammad Purwa. Nah, sekarang untuk Muhammad Surya kita lihat ketua, statusnya aktif. Kita klik ubah lagi, ketua, statusnya aktif. Oke. Berarti yang kemarin itu bukan bug ya teman-teman ya, tapi teman-teman tinggal kembali aja, terus teman-teman klik tombol ubah lagi. Ini saya nggak tahu di teman-teman itu kasusnya mirip kayak saya apa enggak, cuman di saya dia kayak gitu. Jadi entah mengapa selectednya tuh dia nggak berfungsi. Nah, terus di sini saya juga udah update. Jadi kan kalau teman-teman lihat kemarin di optionnya ini tuh ada tulisan selected ya. Nah, ini teman-teman hapus aja. Teman-teman hapus. Terus teman-teman ganti jadi disable. Nah, teman-teman ganti jadi disable kayak gini. Terus kalau udah teman-teman save. Nah, kenapa diganti jadi disable? Supaya dia nggak bisa dipilih. Jadi yang bisa dipilih itu data dari posisinya aja. Nah, untuk status juga sama. Ini nggak ada error aslinya, cuman di saya itu pas kemarin saya record itu dia entah kenapa nggak terselect ya. Mungkin di browser saya doang atau di teman-teman doang. Itu nanti kalau misalkan teman-teman dapat kasus yang sama, coba di komen aja ya teman-teman ya, supaya saya tahu ini tuh beneran ada di saya doang kasusnya atau teman-teman juga dapat hal yang serupa gitu. Oke, sekarang kita lanjut untuk ngebahas si user CRUD-nya. Nah, di video demo itu saya pernah bilang kalau misalkan data anggota itu ya data anggotanya, tapi dia nggak bisa login. Nah, untuk loginnya dia itu harus masuk ke user. Jadi di sini makanya saya bikin dua table supaya nanti kalau misalkan membernya banyak itu teman-teman juga ngolahnya itu jadi lebih baik karena tabelnya dipisah ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman tinggal ke halaman pages ke folder pages, terus teman-teman pilih bikin folder baru aja, terus teman-teman namain user.
Nah, kalau udah kayak biasa di sini tuh ada create.php, terus ada view.php, terus ada update.php. Nah, terakhir ada delete.php. Nah, sekarang kita ke view-nya dulu aja teman-teman. Kita ke view-nya dulu aja. Ini saya silang-silangin supaya nggak terjadi salah edit file kayak di video sebelumnya teman-teman ya. Lawak memang. Oke, ini saya copy aja karena bentuk table juga sama, paling yang beda tuh datanya doang. Terus di sini data user atau enggak data pengguna gitu ya. Tambah pengguna. Nah, di sini kita bikin add user. Nah, di sini untuk si usernya itu, datanya itu kita kemungkinan bakalan tampilin ini dulu aja, username sama role-nya aja dulu. Nanti kedepannya itu pas kita login baru kita nampilin semuanya termasuk data dari membernya pakai join ya teman-teman ya. Maka di sini saya bikinnya di sini username, terus di sini role. Kita butuh 3 ini aja. Nah, ini kita ubah dulu jadi user. Ini berarti users. Ini users. Terus ini username. Terus ini role. Sisanya kita bisa hapus aja sampai sini. Untuk aksinya kita tetap pakai ini, membernya kita ganti dulu jadi user item ID. Oke. Ini ketua lupa kita hapus. Oh ya, ini yang itu berarti ada di sini ya teman-teman ya. Nah, yang ini tuh nanti kita juga bakal bikin joinnya, tapi setelah ininya kelar, fungsi CRUD-nya kelar, baru nanti kita bikin joinnya ya. Saya lanjut sekarang karena kita udah bikin view-nya. Sekarang kita coba tambah datanya dulu. Nah, ini kita datanya manual dulu ya teman-teman ya. Ini kita ambil members yang ID-nya 1 aja. Kita user, kita ke insert. Member ID-nya 1, username-nya Surya MSJ, passwordnya untuk sekarang kita passwordnya manual dulu aja teman-teman ya. Nanti kalau udah baru kita bikin passwordnya pakai hash. Tapi untuk tambah data sekarang nih kita bikinnya manual dulu aja. Kita bikin 1 2 3 4 5. Nah, role-nya kita pilih dia jadi admin. Kita go. Nah, ini datanya udah ada. Sekarang kita ubah dulu menunya. Menu itu kan ada di layout, terus navbar.php. Nah, di sini di usernya ini kita belum bikin ya temen ya. Kita belum bikin. Ntar kita edit dulu aja di menu .php. Sekarang kita bikin linknya dulu aja di sini, index.php dan datanya page sama dengan user. Nah, sekarang kita ke folder function, terus ke menu .php. Nah, di sini kita copy lagi aja nih punya member. Kita copy, terus kita paste di sini. Nah, semua member yang ada di sini kita select aja pakai CTRL+D supaya ini. Terus kalau udah kita ganti aja jadi user. Ini kita kasih tanda juga jadi user.
Nah sekarang kita udah nggak bakal main di menu.php lagi, ini bisa kita close, terus navbar juga bisa kita close. Sekarang kita coba lihat di view.php usernya. Sekarang kita lihat di sini. Kita belum refresh ya. Ini kita refresh dulu, terus kita lihat di sini pengguna. Oke. Di sini itu dikasih tahu undefined variable users. Oke, kayaknya saya salah penamaan deh. Oh ya bener nih. Nih hapus user harusnya. Kita refresh lagi. Nah, ini di sini udah muncul datanya. Nah, sekarang kita mau bikin tambah datanya. Kita bikin tambah datanya dulu di sini. Untuk tambah datanya itu kita pakai punya posisi aja, karena nggak jauh beda ya teman-teman. Kita pakai punya posisi, kita copy, terus kita ke user create.php. Ini view-nya kita hapus aja, terus kita paste di sini. Nah di sini berarti kan nama pengguna nggak perlu, berarti kan di sini username, terus di sini ada password sama ada role ya. Username, terus password. Nah untuk role-nya itu kita bikin pakai select aja nanti. Ini kita bikin dulu password. Position name-nya ini kita ganti dulu jadi password. Text-nya ini type-nya kita ganti jadi password supaya titik-titik nanti. Nah ini kita ubah juga nama posisinya jadi password. Ini kita ganti jadi username. Nih kita ganti jadi username. Oke. Sekarang kita tambah pengguna. Nah ini udah aman ya. Berarti kita tinggal tambahin data membernya yang mau kita relasiin ke data pengguna ini sama role-nya. Nah di sini karena role-nya itu kita cuman 2 aja atau static, nggak berubah-berubah, jadi kita bisa pakai select-nya itu statis aja ya teman-teman ya. Kita ambil dari create di sini. Nah kita ambil aja nih di create member, kita ambil code untuk statusnya ya, untuk pilih statusnya. Nah di sini kita paste aja di sini. Ini kita ganti jadi role, pilih role, ada admin sama ada member. Nah untuk value-nya karena kita pakai enum di database, yang dimana itu berarti kita harus menyesuaikan isinya supaya dia nggak error. Di sini kan A-nya kecil, M-nya kecil, berarti adminnya huruf kecil semua, membernya huruf kecil semua. Nah berarti di sini kita juga sama, admin huruf kecil semua, di sini member huruf kecil semua. Oke, sampai sini udah aman. Ini statusnya kita ganti jadi role dulu. Oke, sekarang kita tinggal member. Nah member ini dia kan ngambil datanya itu dari database ya teman-teman ya, karena kita kan nggak tahu ya membernya itu, misalkan nama A dia ID-nya berapa. Nah kan kita butuh ID tuh, makanya kita ngambilnya dari database. Nah di sini kita bikin aja nih $member sama dengan mirip kayak di view aja nih, kita copy aja nih code-nya, $member get all data, kita copy ke sini. Oke, aman. Nah untuk code membernya ini kita copy aja di sini statusnya, terus kita paste di sini. Oh ya teman-teman, yang di sini untuk selectnya ini di sini kita pakai select default atau bawaan ya teman-teman ya, bawaan dari Bootstrap terlebih dahulu.
Nah, nanti ketika fungsi-fungsi utama dari project ini udah kelar, baru kita bakal integrasiin dia pakai apa ya, saya lupa lagi namanya tuh, select to bisa, atau library semacamnya. Terus untuk alertnya juga kita pakai dari suite alert. Saya lanjut. Di sini tadi kita mau bikin member ya, saya lupa lagi, makanya sini kita tulis member. Nah, di sini kita jangan, nih anggota aja deh, anggota, pilih anggota. Ini kita selected, tapi kita disable aja ya supaya dia nggak usah dipilih. Nah, di sini baru kita bikin kayak gini, php for each $member alias $item, terus kita tutup php and for each, kita tutup lagi. Nah, di sini kita panggil option, value-nya itu kita ambil dari $item id, terus di sininya tuh $item harus dibikin ini dulu, echo-nya dulu, terus $item name. Sekarang kita coba refresh, apakah bisa? Oke, aman. Nah, ini udah bisa teman-teman ya, udah bisa, role-nya juga udah aman. Tinggal kita ganti ini dulu aja, bukan diganti sih, kita tambahin disable. Oke. Nah, sekarang kita bikin di sini. Berarti kan kita butuh member ID. Ini berarti kan member ID. Description kita ganti jadi username. Ini kita copy dulu ke bawah, username, password, sama role. Oke, berarti ini kita bikin password, ini kita bikin role, jangan lupa koma. Nah, member ID ini kan integer ya, berarti kan s nya 3 kali. Nah, kalau udah di sini kita ganti jadi users. Oke, sekarang kita tinggal bikin ininya aja, username kita ganti jadi password, ini kita ganti jadi role. Sekarang kita coba dulu lihat di sini value name. Nah, ini name-nya masih role, kita ubah dulu member ID. Nah, sekarang kita lihat lagi member ID, username. Oke, password, role. Oke. Nah, berarti sekarang kita tinggal tambahin gini. Kalau misalkan dia ini kan passwordnya masih kosongan ya teman-teman ya, masih kosong. Nah, sekarang kita giniin aja, kalau misalkan dia ada datanya, nih hampir aja tipe ya namanya, password. Nah, sekarang di sini kita bikin kayak gini, ini kita cut. Kalau misalkan dia ada datanya, kita bilang gini aja, password, kita pakai password hash. Nah, stringnya itu kita copy aja yang tadi ini, koma,
Nah, ini tuh algoritmanya. Nah, di sini kita pakai password default aja. Nah, kita pakai password default kayak gini aja supaya dia jadi yang ada password depannya itu tulisan dolar itu saya lupa, bukan MD5 ya, bukan. Saya lupa lagi. Kita coba lihat di sini. Ada nggak sih nama itunya? Nggak ada ya. Oke, pokoknya depannya tuh $2 lah kalau saya nggak salah ya. Saya lupa namanya. Nama hashingnya itu apa. Kalau teman-teman nanya kenapa kita pakai ini, karena ini tuh nggak bisa nggak bisa di decrypt. Jadi ini tuh hash satu arah, bukan dua arah. Paling bisanya di verify aja kira-kira nanti itu cocok apa enggak gitu. Nah ini kita coba dulu ya teman-teman, kita coba buat tambah posisi. Nih tambah data anggota, kok anggota sih, pengguna. Oke, tipe kah? Enggak. Kita refresh. Nah sekarang kita coba pilih Muhammad Surya. Itu tadi udah ya. Kita coba Muhammad Purwa, username-nya Purwa aja, passwordnya 12345, role-nya member. Kita coba simpan. Data berhasil disimpan. Oke, berarti udah berhasil. Kita kembali. Kita ke user. Nah, datanya udah muncul ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lihat database-nya. Kita browse aja. Nah, ini passwordnya udah nggak ketahuan ya. Nah, password ini kita copy aja. Kita copy, terus kita taruh di sini. Nah, kalau udah kita ini lagi nih, masih position, kita ganti jadi user. Oke, berarti untuk create dia aman ya. Sekarang kita ke update. Nah, untuk update ini tuh sebenarnya dia code-nya mirip-mirip ya kayak ini. Ini bisa kita copy aja. Terus kita paste di sini. Ini kita silang aja supaya tidak terjadi hal-hal seperti kemarin ya teman-teman ya. Nah, di sini kita tambahin kayak di member aja nih. Kita copy aja nih di sini. Kita tambahin $ID ini, terus kita ambil ini, terus kita copy. Terus kita paste di sini. Nah, kita paste dulu di sini. Ini kita ganti jadi $member. Ini kita ganti jadi users ID. Ini posisinya kita ganti jadi user, data user tidak ditemukan, ID tidak valid. Nah, berarti di update-nya juga, di update member ini nih. Nah, teman-teman bisa lihat ini kan tidak posisi ya. Nah, ini kita ganti harusnya tidak member. Nah, berarti ini data anggota tidak ditemukan. Ini kelewat ya teman-teman ya. Ini udah bisa kita silang sih harusnya. Oke, kita biarin aja. Nah, di sini berarti sama ya. Oke, sama. Kita update aja. Update $data, $table data primary-nya tuh ID
$id-nya ya $id, types. Kita coba samain. Member data id types. User data id types. Oke, aman ya. Ini kita ganti dulu jadi update. Terus di sini, nah di sini tuh sebenarnya kita bisa bikin kayak gini teman ya. Kalau misalkan passwordnya yang ini tuh diisi, berarti kita pakai password baru. Tapi kalau misalkan passwordnya nggak diisi, berarti kita pakai password lama. Nah, cuman itu nanti aja kita bikinnya. Makanya di sini untuk passwordnya kita hide dulu aja ya teman-teman ya. Kita hide. Sekarang kita fokus di pilih anggota, username sama role-nya terlebih dahulu. Balik lagi nanti kalau misalkan semua fungsi utamanya itu udah kelar, baru kita tambahin lagi perintilan untuk project ini supaya bisa lebih baik lagi. Karena ada beberapa hal yang pengen saya tambahkan, kayak tadi saya bilang tuh di sebelumnya, sama ini juga nanti di video berikutnya juga ada. Makanya kita kelarin ini dulu aja, fungsi utamanya ini dulu, supaya teman-teman nanti bisa ikutin. Saya lanjut. Nah, berarti kan di sini kan kita udah dapat ID-nya ya. Kan member nih kan. Member. Nah, berarti kita bisa cek nih $user. Nah, $item. Nah, berarti di sini bisa kita kayak giniin. Terus kita kasih tutup. Terus kita cek, berarti kan $item ID sama dengan $user member underscore ID, maka selected .2 kosongin. Oke, kita coba dulu apakah bisa. Misalkan suara MSC. Oke, aman ya teman-teman ya. Muhammad Surya, nih Muhammad Purwa. Oke, sekarang username-nya. Nah, untuk username-nya ini di sini saya bikinnya dia read only aja ya teman ya. Read only, jadi dia nggak bisa berubah-berubah, nggak bisa diberubahin, tapi kita kasih value-nya juga supaya buat lihat value $user username. Nah, yang ini kita copy aja buat taruh di sini. Nah, berarti ini tuh, nah kita hapus. Terus di sini kita bikin sama dengan admin atau member, maka dia selected. Oke, sekarang kita coba ke suara MSC dulu, pilih role, user sama dengan admin, maka selected, kalau enggak kosong. Apa ini harus 3 ya? Kita coba ya teman-teman ya. Memang rada menjengkelkan. Nih benar, pilih role. Ini role-nya masuk gak sih sebenarnya? Masuk kan? Oke, kita cek lagi ya teman-teman ya. Member ID. Oh, ini salah nih. Astagfirullah, nggak fokus teman-teman, maaf ya teman-teman, kurang fokus. Berarti ini kita pakai 2 aja, nggak perlu 3, harusnya cukup sih. Coba admin member. Oke, aman. Sekarang kita ubah datanya, punya Purwa aja. Ini kita kesini dulu, username-nya nggak bisa diubah, kita ganti jadi admin. Kita coba simpan.
Kenapa nih? Kolom password cannot be null. Kolom password cannot be null. Oh ya, passwordnya cannot be null ya. Berarti kita bikin passwordnya sekarang aja deh teman-teman deh. Apa deh, nggak perlu nunggu besok ya. Ini kita bikin aja karena ini fiturnya lumayan simple sih. Ini kita bikin input lagi aja di sini. Input password. Tapi di sini tipenya hidden supaya nggak kelihatan. Nah, di sini name-nya itu di sini old password. Nah, kita bikin di sini value kita masukin datanya di sini $user password. Nah, di sini kita biarin aja. Nah, sekarang kita cek di sini nih. Kalau $passwordnya ada, kita ke sini benerin passwordnya. Nah, tapi kalau nggak ada, kita coba ya di sini ya. Kita coba di sini $post old password. Oke, ini kita refresh dulu. Nah, di sini kan nggak ada ya. Berarti sebentar. Ini requirednya saya hapus aja nih di sini karena kita nggak butuh ya. Terus auto complete off-nya di sini juga nggak perlu. Di password lama, password baru biarin aja. Nah, coba kita ini data siapa ya, Muhammad Purwa. Ini kita copy dulu aja, kita copy terus kita paste ke bawah sini aja teman-teman ya. Oke, buat cobain dulu fiturnya. Kalau passwordnya nggak kita hapus, kita coba lihat, kita simpan, data berhasil diubah. Oke, kita kembali, terus kita kesini lagi, kita lihat database-nya, kita refresh apakah berubah. Oh, berubah ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat tuh berubah. Harusnya dia nggak berubah. Nah, ini kenapa berubah? Coba kita telah lagi teman-teman ya. Kalau nggak ada $old password old password. Oke, coba kita ini dulu coba ya. Harusnya dia nggak bisa sih ini. Coba ini nggak kita hash. Ini kita tutup, kita copy dulu aja teman ya. Ini kita debug dulu aja. Ini jadi video lumayan panjang ya, harusnya nggak panjang ini. Ini kita coba dulu. Nah, di sini kita coba vardam $password. Oke, kita lihat ini dia isinya apa. Kalau misalkan kita nggak isi datanya, kita simpan, data berhasil diubah, string kosong. Oh, enggak, ini saya lupa dah.
Ini kita refresh dulu aja loh sini, terus kita simpan. Nah, dia stringnya kosong, bener nih harusnya. Berarti ini nggak bener ya. Berarti kita bisa cek gini deh. Ini kita nol aja, kita nol. Terus kita coba refresh lagi. Kita coba simpan lagi. Oke, stringnya kosong. Nah, berarti kita bikin gini aja. Kalau passwordnya itu ada, maka kita balikinnya ke kita coba gini dulu deh. If password gimana ya, kita gini dulu deh. Dollar new password sama dengan, nah kalau dollar password ada, kita tampilin si dollar password. Kalau nggak ada, kita ambil dari dollar underscore post old password. Nah, sekarang kita coba new passwordnya, kita masukin sini, kita refresh, terus kita simpan. Kenapa dia tetap kosong? Jangan-jangan ini nggak bisa kayak gini lagi di PHP. Menarik. If is set password, atau enggak kita bikin pakai if lah ya, kita bikin pakai if deh. New password. Ya udah, kita bikin pakai if aja deh kalau kayak gitu mah. Nih kita hapus aja, nih hapus, nih nggak perlu, kita iniin. Bentar deh, jangan-jangan old passwordnya ini kosong lagi, emang nggak ada passwordnya. Harusnya ada nggak sih? Loh, kok nggak ada? Value user password, tipenya hidden, input tipe hidden. Oh iya nih value-nya, berarti value-nya emang nggak ada teman-teman. Dollar user password apa salah? PASSWORD benar kok, value. Kenapa nggak mau tampil ya? Coba kalau kita ganti jadi teks, maukah? Gak muncul juga. Kok bisa gitu ya? Member, user ID, get data primary,
select bintang from kok. Coba kita vardam $user. Loh, passwordnya kosong. Di sini ada kok. Astaga. Dah. Berarti harusnya ini udah bisa nih. Coba ya. Ini kita ini berarti $post old password. Nah, coba kita vardam $password, kita die. Coba ya teman ya, kita coba dulu. Habis itu ini kita hidden dulu, kan passwordnya mirip kayak yang atas ya, berarti yang bawahnya ini bisa kita hapus. Buat lihat dulu. Terus itu vardamnya yang ini kita hapus juga, terus kita tambah. Nah, sekarang kita coba simpan string, mirip gak sih ini, nkey/a. Coba kita lihat nkey/a. Oke, berarti di sini dia nanti kosong lagi kah? Iya, berarti nggak bisa ya teman-teman ya, nggak bisa pakai kayak gitu. Berarti kita bikin kayak gini aja deh. Nah, kita kasih 0 aja, biarin. Nah, berarti di sini kita cobain kayak gini. $new password sama dengan $password tidak kalau passwordnya tidak sama dengan kosong, maka isinya $password. Tapi kalau dia kosong berarti isinya $_post old password. Nah, sekarang kita coba taruh sini. Kita coba dulu, kita simpan rkc. Oke, kita lihat lagi di bawahnya rkc. Oke, nggak bisa juga. Itu sebenarnya passwordnya ada nggak sih? rkc if. Oke deh, nih biar lebih pasti lagi deh, kita giniin deh, if $password sama dengan kosong, maka $new password sama dengan
pause, old password. Nah sekarang kita coba vardam dollar new password die. Nih kita tutup dulu aja, kita buka satu, kita coba ambil ini nilainya, kita taruh sini. Oke, kita lihat kira-kira nih isinya apa. Password aja panjang juga ya, coba kita simpan. ZT22 oke bener ya berarti ya. Oke sekarang kalau kita pakai ini kira-kira isinya apa, coba ya kita ini lagi, kira-kira dia isinya apa nih. Undefined variable. Oh berarti kalau misalkan si dollar dollar password ini pakai iset tuh dia nggak bisa ya berarti ya. Berarti dollar passwordnya ini kita pakai post gini aja lah ya, password default. Coba kita coba lagi, kan passwordnya nggak ada nih, kita coba simpan undefined variable. Oke berarti ini tuh kebacanya masih ada datanya, berarti kita nggak bisa bikin kayak gini nih di sini. Berarti kita bikinnya dollar passwordnya itu berarti dollar password sama dengan dollar underscore post password. Nah di sini berarti kita bikin hash password sama dengan ini. Berarti di sini kita ganti dollar password. Nah berarti di sini baru kita bisa panggil si dollar passwordnya ini. Nah jadi masalahnya kalau misalkan dia passwordnya kosong, hash password benar. Oke ini kita coba ini dulu ya, kita coba panggilkan. Kalau di sini berarti kan otomatis ketiban kan harusnya. Coba ya, kalau misalkan dia nggak ada passwordnya. Oke ZT22 benar, tadi ZT22 juga. Nah sekarang kalau passwordnya ada gimana? Sekarang kalau passwordnya ada misalkan 123, kita simpan, berubah nggak? Oke berubah harusnya. Ini bisa ya namanya harusnya, makanya nanti kita coba di login, kita coba di login aja. Nah berarti di sini tuh dollar hash password, sip. Dah aman. Kalau passwordnya nggak diisi, ini kita kasih himbauan lagi di sini. Tentu saja small.
kosongkan jika password tidak ingin diganti. Kita pakai itu aja. Nah, udah ya teman-teman ya. Kita coba lagi sekarang Muhammad Purwa aja. Kita jadi member lagi, kita simpan. Kita berhasil diubah. Kita kembali member. Nah, sekarang berarti harusnya passwordnya tetap sama nih. Nah, sama ya. Di atas ya. Kiki juga tuh. Oke, ubah berhasil. Sekarang berarti hapus. Yang paling gampang. Kita tinggal copy aja dari sini. Copy, paste di sini. Terus tinggal ganti ininya. Jadi users. Sip. Kita refresh, terus Purwa aja kita hapus. Kita berhasil dihapus. Oke, kita balik ke user. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke teman-teman, berarti videonya sampai sini dulu aja. Untuk selanjutnya kita bakal bikin CRUD agenda ya, yang dimana berarti itu CRUD terakhir yang ada di tutorial ini. Untuk selebihnya itu mungkin bakalan ada create juga, cuman tanpa update sama delete ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.